sama-sama bingung ngumpul. Aku bingung banget karena ternyata pemerintah bikin aturan baru lagi mengenai pandemi ini, dimana nanti kita akan memasuki new normal di Indonesia. Dalam artian katanya, kata Bapak nomor 1 di Indonesia, Pak Presiden kita, bahwa mau gak mau kita harus berdamai dengan COVID dan ya udah selayaknya berkegiatan normal seperti biasanya. Aku bingung sih, kok bisa ya? Wadaw. Ya aku tahu sih, hanya pemerintah yang tahu akan hal ini, secara kan pemerintah punya intelijen juga, dan mungkin ini hal yang patut dicoba. Yang penting kita mengubah gaya hidup sehat, selalu memakai masker, karena ketika Indonesia dibuat aturan yang bernama PSBB, kan banyak juga yang masih melanggar. Contohnya seperti kemarin, beberapa hari yang lalu kan mall sudah buka ya, terus juga banyak sekali warga, nggak tahu di daerah mana itu, berbondong-bondong untuk beli baju lebaran, sementara itu masih aturan PSBB gitu loh. Bagaimana itu ya? Saya kan geram gitu loh, sampai gitu, geram, kesal, tapi bingung juga gitu kan. Merasa dihianati kata orang-orang kan ya, yang udah berdiam diri kuarantin di rumah selama 2 bulan lebih ya. Meskipun memang kita tahu mungkin kenyataannya atau faktanya kalau misalkan pandemik ini merupakan salah satu intinya mah ada kelompok yang berkepentingan lah untuk menciptakan si pandemik ini. Nah, salah satunya negara Indonesia ini kena imbasnya gitu. Mau nggak mau ya semua negara lah ya kena. Ya kalau misalkan kita tahu ada salah satu kelompok itu yang menciptakan si COVID-19, ya terus mau gimana lagi gitu. Kita kan nggak punya power yang segede itu untuk berjuang juga bingung. Yang aku tahu ya berjuang, salah satu cara berjuangnya itu ya kemarin itu mematuhi aturan PSBB, karantina di rumah aja. Bagaimana lagi nih? Bagaimana ini? Atau bisa jadi pemerintah sudah mau melonggar, maksudnya bukan melonggarkan ya, akan bikin aturan new normal itu, mungkin udah dapat vaksinnya gitu ya, entahlah, mungkin vaksin dari luar atau vaksin bikinan orang Indonesia, entahlah gitu ya. Sudahlah. Tapi kenapa aku bingung? Mungkin teman-teman juga ada yang bingung juga, tapi nggak usah bingung sih kalau kata aku. Memang ini clue sih sebetulnya, clue banget. Ini bukan sok-sokan ceramah atau sok-sokan beriman gitu, tapi ini clue banget buat orang Indonesia. Secara orang Indonesia kan mayoritasnya muslim ya, dan saya juga kebetulan muslim, insya Allah selalu muslim. Ya ini salah satu clue ini. Kalau misalkan mau nggak mau ya kita udahlah ke Tuhan aja deh. Jangan misuh-misuh turunkan siapalah, jangan misuh-misuh ngelaporin siapalah, jangan banyak ribut lah gitu. Lagi Ramadan ada aja yang ribut gitu.
kocak ya. Terus guys, kenapa kamu bingung gitu kan ya, kenapa kamu mikirin gitu. Aku memikirkan ini karena aku cinta Indonesia coy, merasa bingung dan miris aja gitu. Nggak warganya, nggak pemerintahnya tukang lapor-lapor. Manusia kan punya salah, manusia kan pasti ada salahnya gitu. Kenapa sih harus lapor gitu? Ayo ini lapor polisi ini gitu kan. Ngebunuh kagak, tindak pidana enggak gitu kan. Tindak pidana kan macam-macam, gue nggak ngerti lah pokoknya. Goodbye gitu kan ya, macem-macem lah udah. Kenapa enggak fokus aja sama diri sendiri gitu kan ya. Toh juga aku udah jarang-jarang posting di media sosial. Aku sementara ini stop dulu untuk guys sensei dan lain-lain, itu karena aku merasa di bulan yang suci ini, bulan Ramadan ini, ya harus dekat dengan Tuhan gitu. Itu clue loh. Ketika merasa kelaparan, ketika merasa kesal gitu, geram, cukup berdoa. Dan kan banyak ya berbagai macam ibadah gitu yang mungkin dapat dan bisa melapangkan dada gitu kan ya, menyabarkan diri gitu. Tetap aja ya udah beribadah dan kayak aku gitu, kayak aku beribadah sama banget lo guys gitu ya. Semuanya juga beribadah lah, lagi Ramadan lumayan kan ya. Iya bodo amat dah. Tapi ya tetap aja merasa bingung dan kesal juga gitu ngelihat berita-berita sono gitu. Ya Allah, ternyata tuh manusia gitu ya. Ya Allah, ini juga sebetulnya salah satu fakta kenapa aku nggak main Twitter lagi dengan atas nama Gaida ya. Aku main Twitter masih karena aku pengen ngelihat manusia zaman sekarang tuh gimana sih gitu kan ya, pola pikirnya, karakternya gitu. Aku suka gitu ngelihat, tapi aku nggak mau gitu jadi kayak yang zaman dulu aku dibully-bully, capek hati, tau gak sih? Itulah salah satu alasan kenapa aku nggak main Twitter, karena Twitter kan itu bacot gitu kan ya. Jadi kayak seakan-akan lah yang baperan gak bisa main Twitter. Sementara kan menurut aku ya semua orang baperan, dia punya hati gitu. Tapi caranya adalah gimana cara mereka menanggapi hal-hal itu gitu. Kalau aku sih karena gak pernah menyakiti orang ya, kecuali orang tersebut pernah menyakiti aku gitu, aku sakitin balik tuh. Tapi kalau misalkan tiba-tiba menyakiti orang gitu, gak pernah gitu, gak pernah. Jadi menurutku ya sama aja menurutku main media sosial. Memang bukan perkataan ya media sosial tuh ya, kayak di Twitter itu tuh kayak ketikan doang gitu. Cuman itu sama coy menurut aku ya, yang katanya baperan ini sama aja gitu. Itu kan yang keluar dari otakmu gitu. Bedanya kalau medsos pakai jempol, pakai jari. Lah kalau misalkan nyata begini nih pakai mulut. Kalau saya mah mending nyata aja, goblok-goblokan sama saya, hayu gitu. Mau debat, mau apa, nggak mau debat lah, gue diskusi aja kan, ngobrol-ngobrol begini gitu. Tapi kalau misalkan mau nyakitin hati, lu Gaida goblok gitu, lu Gaida idiot, lu Gaida tai lu gitu. Ya nggak apa-apa, aku lebih suka di dunia nyata gitu, senang gitu. Kayaknya setan-setan tuh ngumpul gitu sebelahnya, kelihatan gitu. Kalau misalkan di Twitter kan nggak kelihatan setan-setannya. Gitu. Pokoknya ada beberapa poin lah ya. Yang pertama itu ya aturan pemerintah yang selalu berganti gitu. PSBB udah selesai, ini gimana bla 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 gitu. Itu aku bingung gitu, tapi mau gimana lagi, hanya pemerintah yang tahu, dan hanya pemerintah yang kenapa membentuk
mencetuskan aturan yang berganti-ganti itu gitu, ya mereka lah yang tahu untuk kebaikan rakyatnya. Mungkin ya kita berpikir positif aja, dan kalau misalkan emang nggak setuju juga, lu mau ngapain gitu kan ya, mau berkerumun demo gitu ya, ngebahayain juga ya, ngebahayain kita gitu kan ya. Yang kedua, lupa lapor nih manusia, lupa lapor gitu kan ya, lapor ini nih melanggar nih, cari kesalahan, kayaknya nih demen banget gitu setiap di rumah orang-orang tuh cari kesalahan orang ya, bagus loh, udah kayak malaikat aja bagus mencari kesalahan. Yang ketiga, ini jelmaan manusia, jelmaan setan yang ada di manusia, ngeprank gitu kan, biar terkenal gitu. Gue juga pernah ngeprank, tapi ngepranknya nggak kayak gitu juga, dan nggak lagi pandemik gitu loh. Gue kenapa dulu ngeprank? Pertama itu karena YouTube kan iseng-iseng sebetulnya ya, iseng-iseng bersama teman-teman kegoblokanku di Bandung gitu. Sekali-kali gue mau ngeprank fans gue, bukan fans gue juga sih, itu fans gue mah baik-baik dulu ya, ngeprank fans JKT48 yang pernah bully gue, nih gue buliin, rasain anjing gitu. Ramadan kakak itu sih, pengen ngeprank tuh, rasain gimana sakitnya gitu, karena gue pernah disakitin das gitu. Kayak lu jahat banget, lu mantan idol gitu banget, bodoh amat, gue bukan idol lagi kakak, udah manusia biasa gue. Ya itulah, sekali lagi ada 3 macam orang, bingung gue, yang bikin kayak gedeg iye, ketawa juga iya, tapi memang lebih asiknya diketawain aja ya, seru gitu. Ya semoga teman-teman di sini semuanya, aku berharap nggak ada yang begitu ya, nggak ada yang tukang lupa lapor cari kesalahan orang gitu kan ya, namanya orang ya pasti melakukan kesalahan, udahlah maafin aja ya kan, udahlah maafin aja, mending jadi manusia biasa dah asli. Iya, dan kita mah manusia mah selalu biasa kakak, asli. Jangan terlalu fanatik ke suatu hal, baik itu fanatik ke idolanya. Idola kan macam-macam ya, ada idola public figure, influencer, tokoh nasional, atau para tokoh agama gitu. Jangan fanatik dulu lah. Fanatik itu apa kak gitu, berlebihan, merasa kalau misalkan nih suatu tokoh merasa disakiti oleh kelompok orang gitu, kita merasa sakit juga gitu, seperti ada entah kenapa, padahal saudara, bukan saudara secara keluarga ya, kalau saudara kan kita semua saudara gitu, satu keturunan Nabi Adam gitu. Cuman kalau misalkan teman-teman suka ada rasa kan, kalau misalkan ada ibu kita disakiti orang pasti kita kesel juga. Cuman kan ada beberapa yang menurut aku sih kefanatikan ini berlebihan gitu, merasa sakitnya dan tokoh aing gitu kan, tokoh aing disakiti sama kelompok itu, ayo kita serang, ayo kita blok lah gitu medsosnya, ayo kita laporkan ke polisi, haha gitu kan. Bagus itu, bagus banget, ada-ada aja tapi menarik ya. Kalau aku sih entah kenapa dari dulu benar-benar sama sekali nggak fanatik ke suatu hal, meskipun aku suka laruku, aku suka anime gitu, itu hobi, dan itu yang ya udah gitu, nggak sampai yang kayak lu nggak suka anime, gua ngomong-ngomong lu gitu kan, gak usah deket-deket lu, gak suka anime lu, bukan temen gua, kayak begitu kan gitu. Ya semoga teman-teman semuanya pada nggak fanatik banget kali ya gitu. Nggak ada yang melarang kalian untuk menekuni atau menekuni hobi maupun menyukai suatu hal gitu kan ya, secara asik gitu. Gue suka banget gitu, respect gue sama orang ini ya, nggak ada. Lu juga boleh menyukai gue gitu, sok aja, makasih banget lu menyukai, cakep, gak apa-apa gitu. Cuman jangan terlalu fanatik, serem ya, serem banget gila.
berlebihan gitu. Mencintai bagus, tapi mencintai berlebihan itu seram. Udah ada ekspektasi di sana, ekspektasi. Oh Gaida harus begini sama gue. Oh Gaida, kenapa gue udah ngasih sesuatu ke lu kok nggak ngasih tahu ke gue? Itu sebetulnya manusiawi sih, ada feedback gitu, ada balik. Cuman feedback gue udah selesai karena gue merasa dulu pas gue masih di JKT, feedback gue adalah orang lain support gue, beli merchandise, kasih gue dukungan gitu kan. Gue perform dengan baik, gue menunjukin gue perform dengan baik, tapi gue juga punya kualitas diri dengan memperlihatkan gue selesai kuliah lebih cepat. Gue selain itu memotivasi diri, gue nggak pernah bilang gue mau sombong, lu apa gitu kan, nggak. Ini untuk diri gue dan gue mau berterima kasih bentuk feedbacknya itu. Cuman kalau misalkan gue udah nggak ada di sana lagi, ya udah gitu. Karena gue merasa beberapa masih menganggap gue idol ya. Itu susah sih memang, dan gue juga nggak bisa nyalahin gitu. Gue akan mempersilahkan aja, nggak apa-apa gitu loh. Cuman gue nggak mau dibilang, nggak mau dibikin kayak cinta banget gitu. Lo mending benci gue ada, tapi benci gue nya jangan sampai yang kayak lo gue matiin lo, gue bunuh. Itu tindak pidana loh teman-teman, hati-hati ya kalau misalnya gue jahat, bahaya tuh. Orang Banten nih, kadek aing gitu. Orang-orang nggak ada banyak yang tahu juga kenapa Gaida itu katanya arogan atau apa gitu. Boleh-boleh aja bilang Gaida arogan, apa-apa. Mungkin emang aku arogan gitu, pemarah dan lain-lain gitu, idealis dan lain-lain. Ya ini mungkin bawaan aku dari lahir gitu, bawaan karakter aku yang tinggal di Banten, orang Labuan Pandeglang. Maneh kudu nyaho eta Pandeglang jeung Labuan teh di mana? Eta jelema-jelemana heuras pisan. Sunda nah kasar pisan. Tah abdi cicing didinya ti leutik nepi ka SMP, karek SMA, ka Bandung Jawa Barat leuleus. Tah gitu. Jadi kalau misalkan emosi memang itu bawaanku, karakterku. Eta kumaha aing goblok gitu. Jadi kalau misalnya di Banten kayak gitu tuh biasa aja gitu, enggak kelihatan pemarah gitu. Biasa aja gitu. Itu pembawaan gitu. Makanya dibilang kenapa aku sombong atau apa, pembawaan orang. Kalau kata orang-orang tuh orang Banten tuh apa ya, songong gitu loh. Main-main lah ke Banten, pasti diajak kemana dia gitu. Ngomong biasanya aja gitu, ngotot kemana dia gitu. Mungkin ke bawah lah ya, ke bawah. Begitulah ceritanya, panjang ya, dari 3 poin ke pembicaraan diri sendiri. Narsis banget lu guys gitu, tapi sekalian gitu, karena kan ini ada benang merahnya lah ya, dibenang-merahin aja ya, dihubung-hubungin namanya juga ngobrol ya. Iya. Pokoknya mah ketika menjalani new normal, semoga kita sehat-sehat, saling mendoakan keluarga masing-masing, dan pastinya aku akan kasih kabar terus, kasih sebisa mungkin aku ingin menyebarkan kebaikan melalui apa yang aku bisa, keilmuanku aku akan kasih di YouTubeku dan di Instagramku tentang belajar bahasa Jepang, karena di Jepang saat ini sedang membutuhkan banyak sekali pekerja orang luar negeri. Siapa tahu teman-teman bisa kerja di sana ya kan, lumayan kan untuk modal nikah, untuk modal usaha di Indonesia. Banyak banget gitu, dan ya nggak ada salahnya gitu loh berbagi ilmu. Ngomong bukan duit sih, gue nggak punya duit juga gitu, duit emak gue itu sama bapak, berbagi ilmu. Dan ya semangat untuk belajarnya yang mahasiswa, semangat untuk mengerjakan tugasnya, pasti banyak banget tugas kan. Lalu yang bekerja juga terima kasih sudah selalu fokus untuk bekerja gitu. Dan untuk yang belum bekerja seperti saya atau pekerja freelance, jangan sedih, karena kalau nggak bisa makan tinggal baca Quran aja, siapa tahu udah kenyang. Pasrah banget ya. Pastilah orang binatang aja dikasih makan sama Allah kan, gak mungkin manusia. Pasti ada aja orang baik yang ngasih
semangat ya.